Sahabat-sahabat yang budiman, hari ini tadi saya mengikuti rapat paripurna DPR dari rumah. Saya mengikuti melalui virtual meeting. Saya mengikuti rapat dari awal hingga akhir. Saya juga mencermati dan mengikuti setiap agenda pembahasan dan keputusan yang dibuat. Hari ini saya ingin mencermati dua keputusan yang diambil dalam rapat paripurna hari ini. Satu yaitu terkait dengan keputusan untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang khususnya RUU Omnibus Law, yaitu RUU Cipta Kerja, di saat masyarakat sedang melakukan social distancing, melakukan physical distancing, melakukan beberapa pembatasan aktivitas dan kegiatan, termasuk di dalamnya adalah menjaga jarak pembicaraan dan menjauhi kerumunan. Tentu kita ingat bahwa RUU Cipta Kerja ini sesaat setelah pemerintah menyerahkan naskah akademik dan RUU Cipta Kerja ini ke DPR sudah menuai kontroversial. Banyak pihak yang protes dan keberatan terkait dengan RUU Cipta Kerja ini. Bahkan banyak juga civil society atau kelompok masyarakat yang terang-terangan menolak RUU Cipta Kerja ini hingga sekarang. Kenapa? Ada yang berpandangan bahwa RUU ini terlalu tertutup, tidak transparan, karena pada saat penyusunan naskah akademik dan penyusunan draft RUU ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara utuh. Ada juga yang berpandangan bahwa RUU Cipta Kerja ini adalah RUU yang cacat sejak dari lahir. Kenapa? Karena ada pasal yang memberikan kewenangan kepada presiden yang tidak sesuai dengan konstitusi kita atau inkonstitusional. Ada juga yang berpandangan bahwa RUU Cipta Kerja ini adalah RUU yang sangat pragmatis dan tidak demokratis sepanjang perjalanan sejarah bangsa ini. Kalau kita menilai bahwa kontroversi RUU Cipta Kerja ini dan penolakannya terus masif hingga sekarang, dan saat sekarang di saat pandemi corona, di saat masyarakat sedang melakukan pembatasan kegiatan, DPR dan pemerintah akan membahas undang-undang atau RUU Cipta Kerja ini, lantas pertanyaannya adalah seberapa maksimal kemudian DPR dan pemerintah bisa mengakomodasi partisipasi publik. Seberapa banyak masyarakat kemudian bisa ikut serta memberikan masukan di dalam pembahasan undang-undang ini. Karena tidak mungkin pembahasan undang-undang yang cukup strategis dan kontroversial ini dilakukan tanpa melibatkan segenap pihak, tanpa dilakukan pembahasan secara mendalam, tanpa dilakukan dalam konteks pembahasan yang ideal dan objektif. Pembahasan RUU Cipta Kerja ini tidak boleh hanya sekedar untuk memenuhi ambisi. Pembahasan RUU Cipta Kerja ini tidak boleh hanya untuk mengejar target-target tertentu. Jangan kemudian atas nama investasi kita mengorbankan keselamatan rakyat, mengorbankan kesehatan masyarakat. Saya berpandangan bahwa
tidak sepantasnya DPR dan pemerintah membahas RUU di saat kita sedang melakukan pembatasan atau berperang melawan corona seperti sekarang ini. Kita tunda dulu pembahasan undang-undang ini, termasuk RUU Cipta Kerja. Mari kita fokus bantu pemerintah, bantu masyarakat untuk mengendalikan COVID-19 ini. Dan yang kedua adalah terkait dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Tentu kita mengetahui bahwa pemerintah kita sedang dihadapkan pada persoalan-persoalan besar terkait dengan penyebaran COVID-19 ini. Bukan hanya persoalan nyawa saja, tapi dampak dari penyebaran COVID-19 ini juga bisa berpotensi meluluh lantakkan sendi-sendi perekonomian kita, termasuk kesejahteraan rakyat. Penyebaran COVID-19 ini kalau segera tidak diatasi dengan baik, maka akan sangat berbahaya buat kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang strategis oleh pemerintah. Dan tentu Perpu 1 tahun 2020 ini diterbitkan untuk kepentingan itu. Kalau memang tujuannya Perpu itu untuk melakukan realokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN 2020, sepanjang itu untuk penanganan penyebaran COVID, kepentingannya untuk menyelamatkan nyawa warga negara dan rakyatnya, tentu harus kita dukung sepenuhnya. Nah, realokasi anggaran ini memang penting gitu. Tanpa realokasi anggaran tidak mungkin pemerintah bisa menangani corona ini dengan maksimal. Apalagi ekonomi kita sedang terganggu. Dan sisi lain, tentu pemerintah juga harus menjaga ekonomi kita dan juga stabilitas keuangan yang ada, agar juga stabilitas ekonomi kita tidak terpuruk. Nah, untuk itu kawan-kawan, tentu dengan realokasi anggaran dengan Perpu 1 2020 ini kita sudah mendengar bahwa selain realokasi anggarannya ditujukan untuk menangani langsung penyebaran corona dari sisi kesehatan, tentu kita juga sudah mengetahui bahwa pemerintah segera akan menggelontorkan program-program atau refocusing program yang berbasis social safety net yang jumlahnya juga cukup besar. Nah, untuk itu mari kita awasi bersama agar program-program itu betul-betul sesuai dengan apa yang diprogramkan pemerintah, sesuai dengan harapan pemerintah, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, sehingga bisa menolong masyarakat kita yang memang betul-betul terdampak dan membutuhkan uluran tangan itu. Nah, untuk itu, karena ekonomi kita memang sedang sulit, kebutuhan kita sedang mendesak, maka selain program-program yang dihasilkan dari realokasi anggaran ini, saya merekomendasikan kepada pemerintah, hentikan dulu atau setidak-tidaknya tunda semua proyek-proyek pemerintah yang berskala besar, proyek-proyek pemerintah yang sifatnya mercusuar, yang mewah, proyek-proyek yang berbiaya mahal. Jangan mengejar ambisi, jangan mengejar mimpi. Mari
selamatkan rakyat kita, selamatkan nyawa warga negara kita, itu yang utama. Proyek-proyek ambisius itu nanti setelah rakyat kita terselamatkan, setelah kondisi ekonomi kita recovery. Nah, itu kawan-kawan yang ingin saya cermati terkait dengan dua keputusan ini. Yang terpenting adalah sebagai wakil rakyat, mari sebagai anggota DPR kita betul-betul merepresentasikan suara rakyat. Kita mendengar aspirasi rakyat. Jangan kemudian mengkhianati amanah dari rakyat. Kita harus ingat bahwa representasi kita di DPR sebagai wakil rakyat ini adalah untuk membela kepentingan masyarakat, membela hak-hak rakyat, membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan sebaliknya mengkhianati rakyat dan mementingkan kepentingan pemilik modal.